Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan keterangan tadi sudah memaknai, sekarang tentang keterangan yaitu kaidah ke-6. Mohon disimak ya siswa-siswi agama kelas 10 MA Fatah Hasyim. Jadi untuk pelajaran selanjutnya yaitu kaidah ke-6. Judulnya adalah pergantian wawu menjadi ya. Jadi judulnya kaidah ke-6 ini adalah pergantian wawu menjadi ya. Sekarang penjelasannya yaitu pergantian wawu menjadi ya. Jika ada wawu yang menjadi lam fi'il, dan jatuh setelah urutan nomor 4, maka wajib diganti ya, maka harus diganti menjadi ya. Nah itu. Jadi kaidah ke-6, jika ada wawu yang menjadi lam fi'il dan jatuh pada urutan atau terletak pada urutan nomor 4 ke atas, maka harus diganti menjadi ya. Wawu diganti menjadi ya. Sekarang contohnya adalah lafadz mu'toyani. Lafadz mu'toyani ini asalnya adalah lafadz mu'towani. Nah, asalnya lafadz mu'towani. Nah, lafadz mu'toyani asalnya adalah mu'towani. Nah, lafadz mu'towani wawu ini berada nomor 4, urutan nomor 4 menjadi lam fi'il dan urutan nomor 4. Maka kalau ada wawu menjadi lam fi'il dan terletak pada urutan nomor 4, maka wawu harus diganti menjadi ya. Mu'towani berarti menjadi mu'toyani. Nah, selanjutnya contoh yang nomor 2 adalah lafadz yurdoyani. Lafadz yurdoyani. Nah, asalnya adalah yurdowani. Yurdowani. Wawu berada urutan nomor 4, maka harus diganti menjadi ya. Yurdowani berarti menjadi yurdoyani. Nah, itu saya ulangi. Jadi kaidah yang nomor ke-6, pergantian wawu menjadi ya. Jadi kaidah ke-6 ini bukan hanya wawu menjadi ya, nanti ada alif menjadi wawu dan juga ya menjadi wawu. Jadi dibolak-balik. Untuk yang pertama, pergantian wawu menjadi ya. Ketika wawu berada menjadi lam fi'il, harus menjadi lam fi'il dan berada di urutan nomor 4, maka wajib diganti menjadi ya. Nah, syaratnya harus berada di nomor urutan nomor 4 ke atas. Kalau nomor 3 nggak boleh. Goza asalnya gozawa, itu diganti alif, bukan diganti ya. Nah, sekarang nomor 2. Penjelasan nomor 2, pergantian alif menjadi wawu. Jika ada huruf alif, huruf sebelumnya kok berharokat dhammah. Jika ada alif yang huruf sebelumnya berharokat dhammah, maka wajib diganti menjadi wawu. Jika ada huruf alif yang sebelumnya berharokat dhammah, maka alif wajib diganti wawu. Alasannya karena harokat dhammah selalu menuntut huruf ilatnya yang sesuai. Maksudnya dhammah itu menuntut pasangannya. Dhammah itu pasangannya adalah wawu.
kalau ada alif kok jatuh setelah harokat dhammah, maka harus atau wajib diganti menjadi wawu. Sekarang contohnya. Contohnya lafadz buyi'a. Jadi lafadz buyi'a. Nah, lafadz buyi'a ini asalnya adalah buyi'a. Nah, lafadz buyi'a asalnya adalah buyi'a. Di sini ada alif jatuh setelah harokat dhammah. Ada alif jatuh, ini alif jatuh setelah harokat dhammah. Nah, maka alif harus diganti menjadi waw. Nah, kenapa? Alasannya karena harokat dhammah itu selalu menuntut ilatnya yang sesuai. Maksudnya menuntut pasangannya dhammah, pasangannya adalah wawu. Maka alif ini harus diganti menjadi wawu. Saya ulangi. Jadi yang nomor 2 pergantian alif menjadi wawu jika ada huruf alif dan huruf sebelumnya adalah berharokat dhammah, maka alif wajib diganti menjadi wawu. Nah, contohnya adalah buyi'a. Asalnya adalah buyi'a. Nah, di sini ada alif jatuh setelah harokat dhammah, maka alif harus diganti menjadi wawu. Nah, untuk selanjutnya adalah yang terakhir pergantian ya menjadi wawu. Pergantian ya menjadi wawu. Pergantian ya menjadi wawu. Jika ada huruf ya jatuh setelah harokat dhammah, maka wajib diganti menjadi wawu. Maka wajib diganti menjadi wawu. Nah, jika ada huruf ya jatuh setelah harokat dhammah, maka wajib diganti menjadi wawu. Kita contohkan. Contohkan pada lafadz mukinun. Lafadz mukinun ini mempunyai asalnya adalah muikinun. Nah, mukinun ini mempunyai asal adalah muikinun. Di sini ada ya dan jatuh setelah harokat dhammah, maka ya harus diganti menjadi waw. Nah, kayak tadi karena pasangannya, karena ini bentuknya mufrad, jadi bisa boleh diganti menjadi waw. Jadi pergantian ini nanti ada syarat-syaratnya tersendiri. Jadi nggak semuanya harus diganti, tapi ada syarat-syarat tersendiri. Ya jatuh setelah harokat dhammah, maka ini ya jatuh setelah harokat dhammah, maka harus diganti menjadi waw. Karena waw adalah pasangannya adalah dhammah. Ini mukinun, bukan maukinun tapi mukinun. Nah, syarat-syaratnya, syarat-syarat pergantian, ya wajib berganti waw jika memenuhi 3 syarat. Harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah ya-nya disukun. Ya-nya harus disukun. Nah, kalau contoh ini huyamun, ini ya-nya tidak disukun. Ya-nya ini berharokat fathah. Kalau lafadz muikinun, ini ya-nya adalah sukun. Syaratnya harus yang pertama ya-nya harus mati atau harus disukun, baru boleh diganti menjadi waw. Karena ya-nya ini, yang ini ya-nya berharokat fathah, meskipun jatuh setelah harokat dhammah, tetap tidak boleh diganti waw. Lafadz huyamun ini adalah masdar dari fi'il madi ahyama. Ini syarat yang pertama, syaratnya ya-nya harus disukun. Sekarang syarat nomor 2. Syarat nomor 2 adalah ya-nya tidak diulangi atau tidak ditasydid. Ya-nya tidak diulang, tidak berulang-ulang atau tidak ditasydid. Contoh pada lafadz khuyyadun. Lafadz khuyyadun ini ya-nya adalah tasydid. Ya-nya diulang-ulang atau tasydid.
meskipun ya ini jatuh setelah harokat dhammah, karena ya-nya ini adalah bertasydid, maka ya ini tidak boleh diganti menjadi wawu, tapi tetap ditetapkan. Ini tidak diganti. Huyadun ini jamak dari lafadz haidun. Jamak dari lafadz haidun. Jadi syarat yang nomor 2 adalah ya-nya tidak diulangi atau tidak ditasydid. Sekarang syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir adalah ya-nya bertempat pada selain jamak. Ya-nya ini bertempat pada selain jamak. Contoh adalah lafadz himun. Di sini ada lafadz himun. Lafadz himun ini asalnya adalah lafadz huimun. Lafadz huimun. Nah, lafadz huimun. Lah, ya-nya ini syarat yang pertama, ya-nya sukun masuk. Ya-nya tidak diulang-ulang juga masuk. Tapi syarat yang ketiga, ya-nya bertempat pada selain jamak. Tidak boleh selain jamak. Nah, lafadz himun yang asalnya huimun ini adalah jamak dari lafadz ahyama. Jamak dari lafadz ahyama. Nah, jamak dari lafadz ahyama. Nah, di sini bukan ya-nya bukan diganti wawu meskipun jatuh setelah harokat dhammah, tapi ya-nya huruf sebelumnya ini diganti kasroh karena diringankan. Intinya dalam syarat yang nomor 3 ini adalah ya-nya bertempat pada selain jamak. Nah, kalau bertempat pada jamak, contohnya pada lafadz himun yang asalnya adalah lafadz huimun. Nah, jamak dari lafadz ahyama karena meskipun syarat pertama masuk ya-nya sukun, nah, tidak diulang-ulang masuk, tetapi tidak memenuhi syarat yang nomor 3, ya bertempat pada selain jamak. Karena ini lafadz himun yang asalnya huimun ini jamak dari lafadz ahyama, maka ya-nya tidak boleh diganti menjadi wawu. Ya-nya tidak boleh diganti menjadi wawu. Nah, di sini kenapa udah diganti wawu? Kok harus diringankan? Karena kalau dalam bentuk mufradnya, contoh dalam bentuk mufradnya lafadz muikinun, nah ini bentuknya adalah berupa mufrad, boleh diganti menjadi wawu. Tapi pada lafadz himun yang asalnya adalah lafadz huimun, di sini tidak diganti wawu tapi diganti kasroh. Karena lafadz jamak itu hukumnya lebih berat dibanding lafadz mufrad. Kalau mufrad boleh diganti wawu, karena kalau jamak tidak boleh. Jamak ini lebih berhak diringankan dibanding mufrad. Sedangkan kasroh ini lebih ringan daripada dhammah. Kasroh karena ini dhammah diganti kasroh, ini kasroh lebih ringan daripada dhammah. Di samping itu, karena syarat yang nomor 3 ya bertempat pada selain jamak. Karena di sini lafadz himun ini bentuknya jamak yang asal dari huimun, jamak dari lafadz ahyama, tidak boleh diganti menjadi wawu, tapi harus diringankan, yaitu dhammah diganti menjadi kasroh. Mungkin itu dulu anak-anak kelas 10 agama untuk pertemuan kaidah ke-6. Ini hanya satu kaidah keterangannya. Nanti dilanjut minggu depan. Jangan lupa meskipun di rumah tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, kalau kembali ke rumah
juga cuci tangan, dan semoga kita semua keluarga kita diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.